Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ngeten ya, jadi ini kan balaghah ya. Jadi ngeten ya, ilmu itu ada yang berdasar disiplin. Disiplin itu ya karena itu yang kita ketahui atau itu yang dipakai. Misalnya nasara yansuru unsur, berarti unsur fi'il apa? Amar. Tapi ini ada problem ketika kalimat itu kita peruntukkan untuk Allah. Masa iya kita memerintahkan Allah? Ya soal lagi ya. Amar saja kan perintah. Di mana-mana perintah itu dari atas ke bawah. Apa dari atas ke bawah? Ini problemnya kan kata itu mau kita terapkan untuk Allah kan tidak mungkin kita katakan apa? Amar. Maka ini disebut beberapa sifat keluar dari aslinya. Makanya yang untuk ke Allah kita sebut doa. Apa? Kita sebut doa. Doa itu permohonan. Apa? Permohonan. Karena tidak mungkin untuk Allah kita katakan amar atau perintah. Masa kamu bilang Allah sudah saya perintahkan atina fid dunya hasanah, kan tidak mungkin. Ya itu termasuk ya yang disebut kadang-kadang sifat-sifat itu keluar dari makna aslinya. Pertama yang dicontohkan adalah doa. Pertama dicontohkan adalah doa, karena doa enggak meskipun, tapi kalau kita ditanya auzi itu fi'il apa, kita jawab fi'il amar karena memang fi'ilnya, tapi kita jawab amar itu memang secara profesional ya memang auzi itu fi'il amar, tapi penerapan kita, hubungan kita dengan Allah tentu itu kita sebut doa ya, karena agak mungkin kita merintahkan Allah dan itu sah. Jadi ada beberapa kata yang tunggal, tapi mau tidak mau maknanya itu mustarok. Mau tidak mau. Misalnya gini, sholawat misalnya. Sholawat itu Allah itu pemberi. Ya sudah, sholat minallahi ar-rahmah wa ta'zim. Tapi dari kita doa, karena tidak mungkin kita menambahi kehormatannya Kanjeng Nabi. Sama-sama katanya apa? Asas. Ya terus yang kedua tamani. Tamani kayak kalang halu itu, halusinasi itu namanya apa tamani. Rasa diterangkan ngayal apa? Ngayal. Bayangkan kamu nanti jadi kiai besar untuk disuani presiden itu ngayal. Yang mesti naik sepuluh suani Israel itu. Terus aneh-aneh. Terus tahdid. Nah tahdid itu ini penting. Yang paling penting dari sekian yang keluar itu tahdid. Kenapa saya katakan paling penting? Amar itu artinya kan perintah. Perintah itu kan harus dilaksanakan. Masa iya Allah memerintahkan kita malu masyitum, silakan lakukan semau gue, semau antum, semau kamu. Sing nyabu ya nyabu, sing ngefly biar kan kacau. Makanya saya kalau ngaji di Kudus di mana-mana bilang kalau ingin belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Itu kalau salah kelihatan. Ya dengerin ya, kalau salah itu apa? Misalnya gini, kamu belajar amar. Amar itu apa? Perintah. Perintah itu apa? Keinginan Allah melakukan perintah itu ya, keinginan Allah melakukan. Dan sekarang kalau malu masih itu kamu maknani amar sebagai makna amar, berarti Allah menyuruh kita melakukan apapun yang kita ingin. Kepengen rasubuh, kepengen ngefly, lefeu, halakatin agama ini pasti apa? Hancur. Makanya kita tahu ada amar yang keluar dari mana amar, termasuk tahdid. Dorojo tahdid itu melulu. Berarti malu masih itu ibaratun anwadu fillah. Allah itu agak murka, makanya terus melulu mentahdid. Wes lakoni sak karepmu, karena saya dengan kamu sudah ada urusan, jadi itu sudah bentuk khotob. Tapi adegan kamu lakukan masyitum ya masalah besar, yaitu bab-bab tersulit di balaghah, karena kita tidak pernah ngerti muradul mutakallim. Napa muradul? Makanya sementing kita tahu ada amar yang malah kalau dilakukan masalah.
disebut tahdid, apa disebut tahdid. Ya, jadi bab ini yang mendesak kita tahu adalah amar untuk tahdid. Kalau takjis itu tidak penting, hanya nggak penting itu ya nggak fatal lah. Kalau yang fatal itu memang takjis, apa tadi tahdid. Misalnya Nabi ngendikan idza lam tastahi fasna masyita, kan nggak mungkin Nabi mengajari kita fasna masyita, lakukan yang kamu inginkan. Orang-orang fasik tentu keinginannya maksiat, masa iya Nabi menyuruh apa? Maksiat. Ya malum masyitum al-fusak wal kufar wal jual, itu pasti ingin melakukan apa saja yang diinginkan. Terus dalil Allah membolehkan kita nyapu, Bikauli ta'ala i'malu masisum. Wah, lakatin apa? Makanya saya sering bilang ya, kalau kamu ingin serius nekuni ilmu itu cari sisi ekstrimnya, itu pasti terus kelihatan. Kalau nggak tahu itu fatal. Saya beri contoh, misalnya sakta. Saya ini kan nekuni kiroah. Kenapa ada sakta? Karena kalau nggak ada sakta itu fatal. Coba sekarang jangan-jangan ya. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab. Allah itu yang menurunkan kitab Al-Qur'an. Walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu lil kitab, ora gawe iwajan ing bengkok. Terus kamu udah sakta Qayiman ora gawe ing jejeg, kan ya setengah kafir. Karena Allah itu tidak bikin Quran, tidak bikin bengkok, ora bikin jejeg. Berarti semi-semi ya nih. Ya agak bengkok, agak jejak. Itu fatal betul. Artinya gini, kenapa sih ada sakta dan kenapa kita harus baca sakta? Kalau di sakta itu kelihatan al-ma'nal murad. Misalnya gini ya, saya contohkan paling gampang bahasa Jawa. Cung, saya jangan belikan sate, pecel, rawon. Itu semuanya mamnuat karena diomongkan secara langsung. Mutawaliyah, saya jangan belikan sate, rawon, gudeg, dibaca langsung itu pasti semuanya mamnuat, semuanya dilarang. Tapi kalau disakta itu beda. Cung, saya jangan belikan sate, rawon, mandek, gudeg, mana ini belikan saja gudeg, karena disakta, apa? Disakta. Di sakta itu ada semacam mafhum yang lain karena ada jeda. Ada mafhum yang lain karena ada apa? Jeda. Berarti gini artinya, Allah itu tidak bikin Quran itu iwajan bengkok terus kita diam. Maknanya ra bengkok itu kayak. Jadi itu pentingnya ilmu. Artinya apa? Yang tidak mensakta itu masalah besar. Sama Jata tadi mengatakan ojo belikan apa sate, rawon, gudeg. Pasti ini semuanya mamnuat. Kalau dibaca beruntun maknanya apa? Tapi kalau berjeda, jeda ini yang menjadikan al-madkur akhiron tidak sama dengan yang depan. Paham ya? Terus ada lagi yang diasin. Ketika orang dibangkitkan dari kubur, ya, wa nufikha wisra, terusnya dibangkitkan dari kubur, terus qalu ya wailana mam ta'adana. Ya, ketika orang dibangkitkan dari kubur itu qalu mam ba'atsana mim marqadina. Yang membangkitkan kami dari kuburan itu apa? Dari kuburan, dari barzah ini siapa? Man te sapa ba'atsana ngene sapa mana ing kita mim marqadina, saing kuburan kita. Terus sakta, ya kan? Apa? Sakta. Hadza ma'atir rahman, hadza utawi ikilah ba'tsu. Iku ma perkara ada kang janji wis jajeni. Hadza ma'atir rahman. Itu kelihatan kenapa harus sakta. Karena kalau tidak disakta itu tidak ada bedanya koilnya siapa. Berkahnya disakta kita ngerti. Man ba'atsana mim marqadina itu qaulul mustafhim. Apa qaulul mustafhim? Omongannya orang atau kata-kata orang yang tanya, sing nangekno aku iku sapa? Terus wonten qaulul mujawib, Allah menjawab atau malaikat. Kowe tani ngene iki wis keputusane Allah, hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursal.
Kalau tidak ada sakta, misalnya sampean bayangnya wong alim wong Arab, bayangnya tuh wong Arab ngalim, mesti rapes ini ganteng lah, di duit Muhammad bin Salman. Itu mesti ngerti aneh kan, misalnya kata-kata itu dibaca langsung. Membahasana mimar kodina, ada itu aneh. Sing nangen aku sopo, sing nangen nong ini kan lucu kan, ngomong-ngomongin sih dijawab-jawab. Sopo sing teko Bang, sing teko Zaid, sopo sing lagi teko Zaid, kan bingung. Supaya ada perbedaan antara qaulus sa'il atau qaulul mustafid, membahasana mimar kodun. Itu jelas qaulus sa'il. Apa qaulus sa'il, penanya. Terus ada qaulul mujawib, terus disakta. Ada pertanyaan sing nangekno aku soko, yang membangkitkan saya siapa, kami siapa, terus dijawab hadza ma watar. Semua itu karena janji Allah. Kan terus kepenak berkahnya apa? Sakta. Artinya siapapun yang belajar sakta dan mengkaji yang saya utarakan ini pasti terus ngerti pentingnya sakta. Karena laulah sakta itu mesti rusak secara makna. Karena menyatukan qaulus sa'il atau qaulul mustafhim dengan qaulul mujawid. Paham ya? Cokoyo kiai diri so, bah kenapa mandek? Jari guru ngono, santri kakak takok kualat. Itu kan dari orang iso jawab. Jadi sebenarnya itu kok anggar ngancam-ngancam kualat, berarti ilmu nera cukup, andalannya ngancam ngomong kualat. Sebetulnya itu bisa dilogika. Kenapa sih harus ada nopo sakta? Karena misalnya tadi walam yaj'allahu iwajan qayyiman. Kalau kamu baca langsung itu ada tasallutul amil ala qayyiman. No, tasallutul amil ala qayyiman. Jadi ditakutkan amil lam yaj'al itu mengenai kata nopo qayyiman. Tapi kalau disakta itu beda. Disakta itu menjadi apa? Beda. Misalnya lam yakun zaidun qaiman, mandek. Terus setelah jeda kamu bilang qaidan, karena qaidan bukan lam yakun qaidan. Ya coba kamu rasakan, makanya bayangkan kamu itu ada kusalim, punya kepekaan ilmiah. Nanti kelihatan lam yakun zaidun qaiman wa qaidan. Kamu pertanyaannya mesti kelihatan. Lam yakun zaidun aliman wa sakhiyan, mesti semuanya dinafikan. Zaid ya tidak alim, ya tidak dermawan, orang ganteng, ya suara keren. Tapi kalau disakta itu beda. Lam yakun zaidun aliman, sakta terus diam, setelah satu jeda sakhian, dia itu tidak alim, sakhian tapi balkana sakhian, orang alim tapi lomo. Jadi berkahnya jeda ini tidak ada tasallutul alim, apa tidak ada tasallutul amil, apa tidak ada tasallutul amil. Paham ya? Nah, kira-kira ngoten, teng tahdid nggih ngoten. Kalau kamu maknani amar, dan ini makna yang benar. Amar itu apa? Keinginan amir supaya sesuatu itu dilakukan. Keinginannya yang memerintah kalau sesuatu itu harus dilakukan. Betapa fatalnya kalau itu diterapkan untuk ikmalu masih itu. Berarti kita disuruh melakukan apa saja yang kita, kan bahaya betul. Makanya terus musonnya bilang ada beberapa sewa tamar yang tidak boleh dimaknani amar, tapi memiliki maknani apa tak? Ya clear, ini pentingnya ngaji. Jadi ngaji balaghah itu untuk memastikan kita maknani Quran itu secara baik dan benar. Karena bagaimanapun Quran itu diluhutkan secara luhut mengikuti wa innahu apa sebutnya subhanahu wa ta'ala nazala fi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya apa bilisanin arabiyyin mubin. Jadi kita analisis Quran ya pakai nahwu, pakai balaghah, pakai istimalul Arab, pakai apa istimalul, sehingga nggak boleh kita maknani Quran pakai letter lak, pakai lafzi itu tidak bisa. Kalau pakai lafzi ya kacau semua. Ya kacau kan, misalnya kamu maknani wa ma qadaru wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu, bumi digenggam Allah, wa samawati matwiyatum biyaminil, langit diperkes Allah, kan kacau. Nanti bisa
mujassimah, kamu termasuk orang meyakini Allah itu berjisim, jadi Wahabi. Tapi berkahnya ada takwil, misalnya yadun ibaratun anil kudroh, nama yadun ibaratun anil kudroh. Ya misalnya tangan presiden ada di mana-mana, kan bukan tangan fisik, tapi kekuasaannya presiden ada di mana. Itu kan lazim saja di lugat istimalul yad bimakna apa? Kudroh. Nah, memperlakukan Quran juga gitu, bilisanin Arabi, bilisanin. Jadi kita tahu ikmalu masyitum sebenarnya saya tamar, tapi maknanya apa? Tahdid. Jadi falisal murad al iktimar bi qouli ta'ala ikmalu masyitum baina wal murad at tahdid, apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.